dan selamat datang kami ucapkan kepada ibu-ibu Desa Sampora untuk mengikuti acara tutorial pada hari ini. Kami dari tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik Unika Atmajaya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Furkon sebagai Sekretaris BUMDes yang telah menyediakan tempat dan waktunya sehingga acara tutorial ini dapat ditayangkan dan terlaksana dengan baik. Saya, Ibu Melisa Mulyadi dari Politeknik Elektro, dibantu oleh rekan-rekan dosen, baik dari Prodi Teknik Industri, yaitu Bapak Wibawa Prasetya, yang telah melakukan koordinasi di lapangan, dan Ibu Kumala Indriati dari Prodi Teknik Elektro selaku instruktur tutorial pada hari ini. Selain itu, kami juga dibantu oleh rekan-rekan dosen dan mahasiswa dari Prodi Teknik Industri. Saya persilahkan kepada Ibu Kumala Indriati untuk memulai acara tutorial pada hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ibu-ibu, hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat abon lele tanpa minyak. Mengapa tanpa minyak? Karena bila kita menggunakan minyak, kita butuh minyak yang cukup banyak, dan setelah abon jadi, abon harus dimasukkan ke dalam suatu alat yang disebut spinner. Tujuannya untuk mengurangi kandungan minyak. Tetapi alat spinner ini harganya cukup mahal, mencapai jutaan rupiah. Oleh sebab itu, saya mencari alternatif lain, yaitu membuat abon tanpa minyak. Kita menghemat minyak dan kita menghemat alat spinner. Selain itu, menurut literatur yang saya baca, lele sebaiknya diolah dengan cara dikukus, direbus, atau dipanggang. Baiklah, kita mulai saja acara tutorial hari ini. Untuk membuat abon lele, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 1,5 kg lele segar yang dicuci bersih dan direndam dengan perasan air jeruk nipis selama kurang lebih 15 menit. Lele yang sudah dicuci bersih kita kukus kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit lele selesai dikukus, kita angkat dan kita dinginkan. Fungsi pengukusan ini untuk mempermudah pemisahan duri dari dagingnya. Bagian kulit dan kepala juga tidak kita gunakan, jadi hanya dagingnya saja. Kemudian siapkan bumbu-bumbu untuk dihaluskan, yaitu 150 gram bawang merah, 30 gram bawang putih, 3 batang serai diiris tipis-tipis, 2 sendok makan ketumbar, sangrai dan tumbuk, 25 gram lengkuas kupas dan iris tipis-tipis, 20 gram jahe segar kupas dan iris tipis-tipis, 15 gram kunyit kupas dan iris tipis-tipis, 20 gram kemiri yang sudah disangrai. Semua bahan ini kita blender atau tumbuk menggunakan cobek. Bumbu-bumbu tadi kita blender. Di sini saya 2 kali blender karena blendernya tidak cukup. Ini sebagian sudah saya blender dan ini bagian yang kedua saya mulai blender. Untuk ketumbar, karena tidak bisa di blender menggunakan alat ini, maka saya tumbuk menggunakan cobek.
nanti hasilnya kita campur. Lele kukus yang telah didinginkan ini kita pisahkan daging dari kulit dan durinya. Kita mudah melepaskannya bila sudah dikukus seperti ini. Kalau dari lele segar itu amat sulit pemisahannya. Jadi bagian yang kita gunakan hanya dagingnya saja. Kulit, duri, dan kepalanya tidak kita gunakan. Proses pelepasan daging dari durinya kita lanjutkan dan kita teliti kembali apakah ada duri yang tertinggal di daging. Bila ada, harus segera kita ambil dan kita buang. Proses ini dilanjutkan sampai seluruh daging dilepaskan dari durinya. Kemudian lele yang sudah dibersihkan dari durinya kita tuang ke dalam wajan. Masukkan bumbu-bumbu yang sudah di blender tadi. Masukkan 200 ml santan kental. Kita aduk-aduk. Kemudian tambahkan 400 ml air bersih. Setelah itu kita masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada, dan 3 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk hingga merata. Kemudian masukkan 5 lembar daun salam dan 5 lembar daun jeruk purut. Lebih juga boleh. Aduk-aduk lagi. Setelah diaduk rata, kita naikkan ke atas kompor dan nyalakan api sedang. Kita aduk-aduk lagi kurang lebih selama 1 jam. Kita icip rasanya. Apakah asin dan manisnya sudah cukup? Bila kurang, boleh kita tambahkan sedikit garam atau sedikit gula. Proses ini dilanjutkan sampai asat. Setelah kurang lebih 1 jam, kita ganti dengan api kecil. Kita aduk-aduk terus sampai kering. Kita membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam lagi, ibu-ibu. Harus sabar. Setelah 2 jam, hasilnya seperti ini. Kita tetap harus standby mengaduk-ngaduk. Membuat abon ini memang penuh perjuangan. Kita harus sabar, ibu-ibu. Jika telah menjadi abon, kita akan sangat puas sekali. Nah, ini kira-kira sudah hampir 3 jam. Sudah benar-benar kering. Untuk memastikan, kita ambil daunnya dan kita remas-remas. Nah, bila sudah berbunyi seperti ini, tandanya api boleh dimatikan. Walaupun api sudah dimatikan, kita harus tetap mengaduk-aduk supaya uapnya benar-benar hilang. Daun-daunnya boleh kita ambil dan kita buang. Demikianlah ibu-ibu abon yang telah jadi. Memang hasilnya tidak seperti abon sapi, tapi lebih mirip ke arah serundeng. Mengapa demikian? Karena menurut literatur yang saya baca, bila kita ingin mendapatkan abon yang tampilannya seperti abon sapi,
Hal kedua, biasanya lele itu difilet. Jadi dari lele segar kita filet, kita pisahkan duri dari dagingnya. Dan ini cukup sulit. Saya sudah pernah mencoba, cukup sulit. Sedangkan bila dikukus itu lebih mudah, tapi dagingnya hancur. Seperti ini. Namun demikian, rasanya sih cukup